Di depan ruang operasi, seorang gadis yang sedang gelisah menunggu dengan cemas. Tanpa sengaja menabrak tubuh direktur. Baru menyadari setelah mengangkat kepalanya. Ternyata pria yang bersamanya semalam. Saat gadis itu mengembalikan kartu bank yang dia berikan semalam. Ketika mengembalikannya pada dirinya sendiri, barulah direktur menyadari bahwa dia salah menuduh gadis itu. Kartu ini kembali padamu. Operasi kakekku hanya membutuhkan 10.000. Sisanya, terserah padaku. Melihat tindakan gadis ini, direktur tiba-tiba merasa gadis itu begitu istimewa. Pada saat itu juga, dokter yang baru selesai operasi juga datang. Gadis itu segera bertanya tentang kondisi kakeknya. Namun siapa sangka dokter malah mengatakan, sel kanker di tubuh kakek sudah menyebar. Paling lama umurnya hanya tersisa 2 bulan. Setelah mendengar perkataan dokter, gadis itu seketika terkejut. Namun dia tetap tegar datang ke depan kakeknya. Agar kakeknya bisa hidup bahagia. Gadis itu berbohong kepada kakeknya bahwa operasinya sukses. Tidak pernah terpikir kakek sudah tahu tentang penyakitnya sendiri. Dia tahu cucunya memikirkan dirinya. Namun kakek berkata jika dia pergi, beban cucunya juga akan menjadi lebih ringan. Satu-satunya keinginannya adalah melihat cucunya menikah dengan baik. Melihat cucunya menikah dengan baik. Mendengar perkataan ini, gadis itu segera berhenti menangis. Lalu dia menoleh ke arah CEO di sampingnya. Dia tiba-tiba memiliki ide berani. Kakek, aku punya pacar. Bisakah kamu membantuku? Kakek, dia adalah pacarku. Kapan kamu akan menikah, aku dan kita? Kita akan mendaftar hari ini. Anak baik, Zimeng menderita banyak saat kecil mengikuti saya. Ibunya dan adik perempuannya tidak menyukainya. Semoga kamu bisa merawat Zimeng dengan baik untukku di masa depan. Jangan khawatir, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Kemudian kakek mendorong mereka berdua untuk mendaftar di kantor catatan sipil. Setelah keluar dari kantor catatan sipil, tidak disangka ibu dari CEO yang datang setelah mendengar kabar. Malah memukul gadis itu. Dia menyatakan bahwa calon menantunya sudah dipilih. Meminta CEO untuk segera bercerai dengan gadis itu. CEO yang sudah jatuh cinta pada gadis itu mengatakan itu tidak mungkin. Jika ibu melihat mereka tidak cocok, mereka bisa pindah keluar ke depan. Siapa yang menyangka? Saat itu ibu mengancam dengan hak waris perusahaan. CEO, hak waris grup Gu diberikan oleh kakek saya. Bukan kamu. Sen Zimeng, kenapa kamu di sini? Kalian kenal? Adik, kenapa kamu di sini? Keluarga Li masih memiliki seorang putri. Ternyata sudah 20 tahun yang lalu, ibu dengan kejam menukar bayi perempuan yang baru lahir dengan bayi laki-laki. Karena kakek di keluarga Gu lebih memilih anak laki-laki. Hanya anak laki-laki yang bisa mewarisi kekayaan triliunan. Agar suatu hari bisa bertemu dengan putri tersebut, dia memasukkan liontin jadi warisan keluarga ke dalam dekapan bayi. Kemudian dia memerintahkan perawat untuk memberikan bantuan kepada seorang janda yang akan melahirkan. Tapi tak disangka, begitu perawat pergi, janda itu menjadi jahat. Dia menggenggam buku tabungan 5 juta yang diberikan perawat. Dia langsung melemparkan bayi dalam selimut ke tanah. Kejadian itu tak sengaja dilihat oleh mertua janda. Sang kakek yang baik melihat bayi menangis di tanah. Maka dia menggendong bayi itu. Menyadari menantu telah menerima uang, kita tidak bisa menolak anak ini. Anak lelaki setanmu sudah mati begitu cepat. 5 juta ini belum cukup untuk saya dan anak saya. Kamu harus merawat dirimu sendiri. Sang kakek melihat bahwa menantunya sudah mantap. Maka dia bersiap-siap untuk merawat gadis itu sendirian. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap, 24 tahun telah berlalu. Di bawah perhatian khusus kakek, gadis itu tumbuh menjadi dewasa. Dan selama bertahun-tahun ini, kakek terkena kanker paru-paru karena kelelahan berlebihan. Dokter mengingatkan gadis itu, yang terpenting sekarang adalah mengumpulkan 100.000 untuk operasi. Kakek tahu cucunya baru saja mendapat pekerjaan setelah lulus. Agar tidak menambah beban pada cucunya, dia segera mengatakan tidak perlu operasi. Gadis yang selalu bergantung pada kakek sejak kecil. Bagaimana bisa dia menyerah? Dia bahkan menurunkan harga diri untuk datang ke rumah ibu angkatnya. Memohon bantuan padahal ibu angkatnya memiliki anak perempuan sendiri. Baru saja pulang berbelanja. Mama, aku mohon padamu, selamatkan kakek. Operasi kakek benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Aku bekerja di grup Gu. Uang akan segera kubalikan padamu. Aku bukan ibumu. Kalau kamu tidak punya uang, jual saja. Mama, apa yang kamu katakan? Kakak perempuan. Mama, beberapa waktu yang lalu, mengenalkan kamu pada Pak Wang. Apakah kamu masih ingat? Asalkan kamu menemaninya semalam, langsung mentransfer 100.000 kepadamu. Bagaimana kamu bisa membiarkanku melakukan hal seperti itu? Tuan Wang menyukaimu. Itu adalah keberuntunganmu. Jangan menolak kesempatan ini.
Kakekmu dalam keadaan seperti ini sekarang. Jika tidak segera melakukan operasi, mungkin tidak akan bertahan beberapa hari lagi. Nyonya, tempat di mana anak itu diadopsi. Di depan sana, putriku, ibu akhirnya menemukanmu. Kamu adalah Li Xiufen. Aku ini. Siapa kamu? Anak baik, ibu. Bibi akhirnya menemukanmu. Hei, kalian siapa? Cari aku. Kamu adalah. Bawa barang-barangnya ke sini. Masuk. Ini semuanya dari keluargaku. Hadiah lamaran untukmu. Sepasang jade beruntung. Sebuah mahkota emas dengan burung phoenix. Sebuah villa di Gunung Selatan. Uang tunai 88,8 juta. Keluargaku. Keluargaku, orang terkaya di kota Jiang. Keluargaku. Ini adalah 5 juta dari keluargaku untukmu. Pastikan untuk merawat anak ini dengan baik. Apakah ini untuk Shen Zimeng? Tidak bisa, kekayaan yang melimpah. Hanya bisa untuk Xiao Xiao. Anak yang baik. Apakah kamu mau menjadi nyonya kecil keluargaku? Mau. Xiao Xiao. Urusan pernikahan kalian sudah lama ditetapkan. Nyonya Gu datang khusus hari ini untuk menjemputmu. Asalkan kamu menemaninya semalam, langsung mentransfer 10.000 kepadamu. Kakek, saya pasti akan menyelamatkan Anda. Maaf, Pak. Tolong aku. Saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Kamu bilang akan bertanggung jawab padaku. Saya melakukan apa yang saya katakan. Kamu ingin uang atau? Saya ingin uang. Kamu mau berapa? Aku mau. $1 miliar. Awalnya aku merasa bersalah padamu. Ternyata aku terlalu berpikir. Di kartu ini ada 1 miliar. Jangan biarkan aku melihatmu lagi di masa depan. Gu, apakah kamu baik-baik saja? Gu, bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit lagi? Operasi kakek pasti harus berhasil. Harus berhasil. Untungnya Anda baik-baik saja. Orang-orang ini, benar-benar tindakan kotor apa? Semua bisa dilakukan. Bagaimana dia bisa di rumah sakit? Maaf. Kamu kenapa di sini? Aku. Kartu ini kembali padamu. Operasi kakekku hanya butuh 10.000. Sisanya tidak saya sentuh. Ternyata kamu mencari saya untuk uang. Itu untuk membayar pengobatan kakek sendiri. Maaf ya, sebelumnya saya salah paham padamu. Tidak apa-apa, ambil kartu ini. Dokter, kakek saya, bagaimana keadaannya? Nyawanya terselamatkan. Tapi apa? Sel kanker sudah menyebar ke seluruh tubuh. Kakekmu hanya memiliki 2 bulan lagi. Kakek, dokter bilang operasinya sukses. Penyakitmu akan sembuh dengan cepat. Zimeng, saya tahu kondisi tubuhku. Tidak perlu menyembunyikan dari saya. Lebih baik saya pergi lebih awal. Jadi tidak akan membebani kamu lagi. Tidak. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Zimeng, kakek memiliki keinginan terbesar seumur hidupnya.
yaitu sebelum kakek pergi, melihatmu menikah. Kakek, saya punya pacar. Bisakah kamu membantuku? Kakek, dia adalah pacarku. Baiklah, kapan kamu akan menikah? Kita akan mendaftar nikah hari ini. Baik, anak. Zimeng mengikuti saya saat kecil, mengalami banyak penderitaan. Ibunya dan adik perempuannya tidak menyukainya. Semoga kamu di masa depan jaga baik-baik Zimeng untukku. Jangan khawatir, saya pasti akan menjaganya dengan baik. Dan Zimeng, kamu pasti harus menemukan orang tua kandungmu. Saya pasti akan melakukannya. Kalian cepatlah mengurus surat nikah. Jangan terlambat lagi. Kantor catatan sipil akan segera tutup. Baiklah, kita pergi sekarang juga. Pergilah, anakku. Ke tempat. Tak terduga, dia benar-benar mau menikah denganku. Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Kamu berani menikah tanpa memberitahuku. Istri kamu, aku sudah memilihkanmu. Kamu segera cerai dariku. Zimeng adalah istri yang aku pilih. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Jika kamu tidak bisa menerimanya, kita bisa pergi keluar bersama di masa depan. Kita bisa bertemu lebih jarang. Kamu berani menantang Gu Shizu. Segala yang kamu miliki adalah dari saya. Kamu harus mendengarkan kata-kataku. Hak waris grup Gu diberikan oleh kakekku, bukan kamu. Sen Zimeng, kamu kenapa di sini? Xiao Xiao, kalian kenal? Adik perempuan, kamu kenapa di sini? Keluarga Li kalian masih punya seorang putri. Ibu bilang begitu, menggantikan identitas Sen Zimeng. Kalau ketahuan bagaimana? Paman saya pergi awal. Kakek saya mengambilnya. Bawa dia ke sini dan rawatlah. Kamu bicara tidak jelas. Baiklah. Anak tanpa ayah dan ibu, itu artinya tidak berpendidikan. Membawa uang ini dan meninggalkan anak saya. Kamu baik-baik saja, biar saya lihat. Ibu, saya selalu menghormati Anda. Tolong kamu juga, tolong hormati istri saya. Jangan lagi di masa depan. Biar saya lihat kamu mencari masalah dengan Zimeng. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Tidak menghargai hubungan ibu dan anak. Gu Shizu. Tante, bos Gu sudah menikah dengan kakak. Tidak mudah bagiku untuk memenangkan cinta orang lain. Ambil kembali mas kawin itu. Xiao Xiao, barang-barang itu sudah saya berikan. Itu milikmu. Dia hanya menikah. Aku akan membiarkan dia bercerai. Ingatlah, kamu adalah calon nyonya rumah Tang. Hanya milikmu. Tang harus menjadi milik putriku. Hari ini sungguh minta maaf. Salahku. Menyebabkan kamu dan ibumu bertengkar. Ini bukan urusanmu. Ibuku tidak pernah peduli padaku. Dia hanya ingin mengendalikan aku. Tapi jangan khawatir. Aku sudah sampai di rumah Gu. Berdiri tegak. Dia tidak bisa mengendalikanku lagi. Tang. Itu yang legendaris. Apakah Tang, orang terkaya di kota Jiang? Bagaimana? Aku hanya seorang biasa. Tidak sebanding dengan mengurus rumah. Aku menikah denganmu, bukan keluargamu. Bukan dengan latar belakang keluargamu. Nanti, dia akan menjadi milik Tang, Nyonya. Selamat, Nyonya. Silakan pergi. Nyonya. Tuan Gu sudah mentransfer properti ini ke namamu, dan kartu ini tidak terbatas. Passwordnya adalah ulang tahunmu. Barang-barang ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu adalah nyonyaku. Tidak peduli seberapa mahal barang itu. Kamu harus bangun. Oh iya, saya sudah mengirim seseorang. Membawa kakek ke sini. Kamu dan kakek adalah keluargaku. Jika ada kebutuhan, silakan berbicara dengan saya. Mom. Tidak disangka sebelum pergi,
masih bisa tinggal di rumah yang bagus seperti ini. Semua ini, berkat keberuntungan cucuku. Aku yang meminta berkat untuk kakek. Itu adalah keberuntunganmu. Kakak benar-benar, cucu yang patuh. Xiao Xiao, kamu datang melihat kakek. Ini adalah, oh, dia adalah Ibu Shizu. Oh, halo ibu mertua Zimeng. Siapa ibu mertuanya? Sayang kecil, gerakanmu benar-benar cepat. Sekarang bawa orang ke sini, menyita rumah anakku. Kamu, mengapa kamu berbicara seperti itu tentang cucuku? Orang tua, saya datang bukan untuk berbicara tentang cucumu. Hanya beberapa kata sederhana. Saya datang untuk mengusir kalian. Dikusir dengan tuntas. Mengapa kalian seperti ini? Lepaskan kakekku. Hei, rumah tuanku ada masalah. Xiao Xiao, kakek memang sudah tidak sehat. Cepat, biarkan mereka melepaskan kami. Kakak, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang membiarkanmu menikah dengan Guzong? Bahkan membawa kakek, untuk merebut harta keluargaku. Tante hanya ingin meminta keadilan. Kapan aku pernah merencanakan sesuatu terhadap si Zhou? Aku sudah menyelidikinya. Guzong diracun malam itu. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Itu bukan aku. Xiao Xiao, jangan bicara dengan orang seperti ini. Kamu anak yang begitu baik hati. Bagaimana bisa mengalahkannya dengan tipu daya? Orang yang dibesarkan oleh pengemis seperti ini. Kamu tidak boleh berkata begitu tentang kakekku. Cepat lepaskan kami. Lepaskan Zimeng. Baiklah. Kalian pengemis ini. Bukankah kalian hanya ingin uang? Tanda tanganlah ini. 5 juta di dalam kartu itu. Semuanya akan menjadi milikmu. Apakah kamu benar-benar ibu kandung si Zhou? Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada hubungan darah dengan aku. Kakek, sangat baik padaku. Tapi melihatmu sekarang seperti ini, dibandingkan denganku, Gu Shizu terlihat seperti anak yang diambil. Diam, kamu dianggap sebagai apa? Hubungan saya dengan anak saya. Belum waktunya bagi Anda untuk ikut campur. Apakah saya salah? Jika kamu masih memikirkan sedikit pun tentang kasih sayang, bagaimana mungkin kamu mengabaikan keinginannya, menyakiti istrinya dan keluarganya? Kamu malah berbicara tentang kasih sayang padaku. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana pentingnya kasih sayang bagimu. Seberapa pentingnya? Apa yang ingin kamu lakukan? Ambil barang tua itu dan lemparkan ke atas pagar. Zimeng, lepaskan. Kakek, Zimeng, kakek. Kakek. Meskipun ini lantai 2, tapi hanya dengan tubuh orang tua itu, seharusnya dia akan jatuh mati. Jika kamu tidak menandatangani, saya akan membiarkan orang melemparkannya ke bawah. Lepaskan kakekku. Lepaskan. Ah, sayang kecil. Akhirnya, apakah kamu akan menandatangani atau tidak? Lepaskan Zimengku. Jika kamu berani, kamu menyerang orang tua ini. Kakek, kakek. Kalau biasanya kamu memihak, itu sudahlah. Guzong seharusnya menikahi saya. Shen Zimenglah yang mencuri posisi saya. Itu Shizu. Berjanjilah untuk merawat Zimeng. Shizu adalah anak saya. Hanya saya yang bisa memutuskan pilihan istri untuknya. Jadi, sayang kecil, jika kamu tidak menandatangani lagi, kamu akan menyerahkan itu kepada orang tua itu. Ambil saja, ambil mayatnya. Saya tanda tangan. Saya mohon jangan sentuh kakek saya. Tidak bisa menandatangani untuk Zimeng. Kakek sebenarnya tidak akan hidup lama. Saya tidak bisa membiarkan kamu karena saya merusak kebahagiaan seumur hidupmu. Kakek, jangan khawatir. Tanpa Shizu, saya masih bisa hidup dengan baik. Saya sudah bilang tidak bisa menandatangani. Nyonya Gu, Zimeng dibesarkan oleh saya. Dia adalah anak yang baik. Apa kesalahan yang dia lakukan? Mengapa kamu memperlakukannya seperti ini? Kesalahannya adalah anak yang kamu besarkan, bukan orang yang aku cari. Mengerti? Orang yang ingin kamu cari. Ini adalah 5 juta dari keluarga Gu untukmu. Harus perlakukan anak ini dengan baik. Kakek yang membesarkannya. Salah. Zimeng adalah anak yang ingin kamu cari. Apa yang kamu katakan? Jangan biarkan dia mengungkap kebenaran. Zimeng adalah anak yang kamu cari. Tidak percaya? Lihat apa yang dia bawa.
Kakek. Kakek, maafkan kakek. Berhenti. Jangan takut, Simeng, aku sudah di sini. Kakek, dia jatuh. Tenang, aku sudah memanggil 991. Simeng, masih pura-pura pingsan. Berhenti. Hari ini aku tidak akan menandatangani perjanjian perceraian. Tidak seorang pun boleh pergi. Aku tidak akan menandatangani perjanjian perceraian. Perjanjian pemutusan hubungan keluarga. Aku bisa menandatanganinya. Percayakah kamu bahwa aku bisa membuatmu kehilangan segalanya? Terpulang padamu. Orang-orang, halangi mereka untukku. Anak durhaka ini. Bibi, lebih baik jangan memaksa tuanku lagi. Aku akan mundur secara sukarela. Xiao Xiao, jangan khawatir. Ada beberapa hal yang memang sudah menjadi milikmu. Tidak ada yang bisa merampasnya. Aku memiliki tempat di Dewan Direksi Keluargaku. Juga memiliki tempat di sana. Jika Shizu masih tidak mendengarkan, aku tidak keberatan membuatnya menderita sedikit. Xiao Xiao, jagalah baik-baik liontin giok ini. Jangan lagi dibuang. Bukankah liontin giok ini milik Sen Simeng? Saya mengerti, Tante. Saya pasti tidak akan kehilangannya lagi. Bibi, Anda lebih baik daripada ibu kandung saya. Karena Anda adalah putri ibu. Maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Kakek. Kakek, jangan tinggalkan saya. Tolong buka mata dan lihat saya, baik, kakek. Kakek. Mingxuan. Temukan orang yang membunuh kakek. Aku akan membuatnya membayar dengan darahnya. Ya, kakek. Oh kakek, jangan pernah mencari saya. Semua ini karena kata-kata yang seharusnya tidak Anda ucapkan. Jika Anda mencari seseorang, carilah Sen Simeng. Jangan cari kakek saya. Takut apa? Datanglah. Orang tua itu seharusnya sudah mati. Lagi pula, sekarang Nyonya Gu akan menjadi penopang Anda. Yang harus Anda pikirkan sekarang adalah, bagaimana cara segera menikah dengan keluarga Gu. Tidak perlu diingatkan. Saya juga ingin segera menikah dengan keluarga Gu. Tapi Sen Simeng dengan bosku sudah menikah lama. Apa? Tuan Gu dan Sen Simeng, perempuan jalan kecil itu, sudah menikah. Tapi Nyonya Gu tidak bilang. Hanya mengakui kamu sebagai menantu. Aku tidak tahu Sen Simeng. Sarana apa yang digunakan untuk membuat bos Gu bingung. Penyihir tua itu, Chen San, bahkan tidak bisa mengendalikan anak kandungnya sendiri. Dia bahkan memberikan kalung batu Sen Simeng kepada saya dengan paksa. Sangat buruk. Aduh, jangan dibuang. Ini adalah jaminanmu saat masuk ke rumah Gu. Kamu harus menyimpannya dengan baik untukku. Jaminan apa? Saat itu perawat itu menyerahkan bayi Sen Simeng yang baru lahir untuk dirawat olehku. Kalung batu ini yang dipakainya. Seandainya Nyonya Gu tahu sejak dulu akan mencari anak ini di masa depan, aku seharusnya membunuh Sen Simeng. Jadi hubungan antara Sen Simeng dan Nyonya Gu. Apakah? Kamu siapa? Berani masuk ke rumah Nyonya Gu masa depan? Aku tidak ingin hidup lagi. Kalianlah. Biarkan aku pergi. Nyonya Gu, aku benar-benar tahu salahku. Tolong maafkan saya. Nyonya Gu, aku adalah calon mertuamu, Nyonya Gu. Jangan bicara sembarangan. Istriku hanya Simeng. Sen Simeng. Dia juga adalah anak perempuanku yang aku besarkan. Simeng, cepatlah memohon pada Nyonya Gu. Kak, semua itu dilakukan karena Nyonya Gu memaksaku. Aku juga tidak punya pilihan. Kamu bukan ibuku. Aku dibesarkan oleh kakekku sendiri. Dan kamu, hal yang menyebabkan kematian kakek, apakah juga karena dipaksa orang lain? Ya, itu karena Nyonya Gu memaksaku. Masih bersikeras. Ceritakan, tangan mana yang mendorong kakek jatuh dari gedung? Kalau tidak mau bicara. Kalau begitu, aku akan membuat kedua tanganmu cacat, dan akan kembali mengirimmu ke dalam. Aku tidak mendorong. Kakek jatuh sendiri. Bukan urusanku.
Kak, maafkan aku. Aku adalah cucu perempuan kakek. Tolong lepaskan aku darinya. Kamu masih ingat kamu adalah cucu kakek. Cucu perempuan. Aku benar-benar tidak mendorong kakek. Aku adalah cucu perempuannya. Bagaimana mungkin aku akan menyakiti dia? Kamu masih membela diri. Bos Gu, jika kamu berani melukai putriku, Nyonya Gu akan marah. Tenang saja, dia tidak akan marah. Akhirnya, aku masih punya urusan dengan dia. Tapi sekarang aku harus menyelesaikanmu dulu. Lumpuhkan kedua tangannya untukku. Jangan, jangan. Nyonya Gu, pergi. Apakah Xiao Xiao baik-baik saja? Tante, aku tahu kamu akan datang. Kamu dan dia, apa hubungannya? Biarkan aku melihat. Apakah dia terluka di mana? Tante, akhirnya kamu datang. Bos Gu ingin melumpuhkan tanganku. Tolong selamatkan aku. Nyonya Gu, kamu harus memutuskan untuk kami. Xiao Xiao hampir dibunuh oleh mereka. Kakak, aku tidak akan menikahi Gu. Aku benar-benar tidak akan menikah. Tolong lepaskan aku. Aku tidak bisa mencapai keluarga Gu. Kalau benar-benar menikah masuk ke sini, siapa tahu akan diintimidasi oleh kalian. Diintimidasi menjadi seperti apa? Kamu berani memukul orang dengan alasan apa? Aku tidak hanya akan memukul dia, aku akan memukulmu lagi. Aku sudah bilang, jangan lagi mencari masalah dengan Zimeng. Kamu berani lagi menyentuh satu jari Xiao Xiao, aku akan mengusirmu dari keluarga Gu. Kamu mungkin bukan tuan muda Gujia, tapi Xiao Xiao harus menjadi nyonya muda Gujia. Kamu akan mengusirku dari keluarga Gu demi dia. Kamu bahkan tidak punya anak laki-laki. Dari mana datangnya nyonya muda? Aku dan dia. Siapa sebenarnya yang adalah anak kandungmu? Kamu gila? Kamu bicara omong kosong apa? Posisi Presiden Gu Corporation diamati oleh berapa banyak orang. Kalau perkataanmu ini tersebar, kamu dan aku, jangan berharap bisa tinggal di Gujia. Pada akhirnya, yang kamu pedulikan hanya posisi Presiden Gu Corporation dan statusmu di keluarga Gu. Aku ada di matamu, hanya sebagai alatmu untuk berkuasa di Gujia. Pion dalam permainan kekuasaan. Nyonya Gu, kamu benar-benar akan membela seorang pembunuh. Apakah melukai anakmu sendiri? Nyonya Gu, dengan begitu, kamu hanya akan habis. Dan hubungan ibu anak dengan Sisu. Di matanya, di antara kita tidak ada hubungan ibu anak. Tidak apa-apa, selama nenek ini berada di pihakku, Nyonya Gu akhirnya akan menjadi milikku. Kamu istirahatlah dulu dengan baik. Tenang saja, urusan kakek, aku pasti akan memberinya penjelasan. Batu giok, apakah kamu melihat batu giokku? Batu giok, ya, itu adalah batu giok dengan motif burung phoenix. Aku masih membutuhkannya untuk mencari orang tua kandungku. Kamu istirahatlah dulu dengan baik. Aku akan mengirim orang untuk mencari batu giok. Jangan khawatir. Cepat, bantu Nyonya mencarikan satu batu giok dengan motif burung phoenix. Dan juga, dapatkan kelis Xiao Xiao. Aku juga ingin rambut ibuku. Untuk membuat laporan tes DNA, ini harus dirahasiakan. Apakah Anda mencurigai? Baik, aku akan segera menanganinya. Xiao Xiao, hari ini Bibi akan memperkenalkanmu atas nama Nyonya Gu di masa depan, kepada tokoh-tokoh terkenal dari berbagai kalangan. Tapi Bibi, kakak tidak akan marah jika mengetahui, jika dia membiarkan Presiden Gu melukai saya lagi. Harus bagaimana? Ayah Xiao Xiao, kamu sedang berbicara sembarangan. Nyonya Gu ada di sini. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu disakiti? Benar, Bibi akan mengatur segalanya untukmu, tanpa identitas dari luar. Shen Zimeng, anak haram itu, bukan apa-apa, tidak manusiawi. Keluarga Gu bahkan tidak akan menerima menantu dengan status rendah, sama seperti saya, untuk berdiri teguh di keluarga Gu, bahkan harus mengorbankan anak kandung. Shen Zimeng, sekarang menunggu kematianmu. Li Xiao Xiao, apakah kamu di dalam? Ayo, Xiao Xiao, ini adalah pakar besar dalam industri medis, Wang. Ini adalah Tuan Zhao dan Nyonya Zhao. Keduanya,
Sekarang adalah mobil listrik domestik. Cheer! Apa? Jangan hanya memperkenalkan kami. Siapa gadis kaya di samping Anda? Mengapa tidak pernah terlihat sebelumnya? Xiao Xiao bukan gadis kaya. Xiao Xiao adalah calon menantu perempuan saya. Selamat datang semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan, kita bersulang. Nyonya Gu, saya sudah mendengar. Tuan kecil Gu sudah menikah. Apa gunanya dia menikah? Saya tidak mengakui. Nyonya Gu, ruang istirahat Anda dan Nyonya. Ada pencuri masuk. Aduh, Liontin Xiao Xiao masih di ruang istirahat. Apa? Cepat pergi. Wanita, bagaimana berani Anda mencuri liontin Xiao Xiao? Apa milik Xiao Xiao? Liontin ini jelas milik saya. Liontin ini diberikan oleh orang tua saya. Lambang pengakuan keluarga. Segera kembalikan padaku. Apa? Lambang pengakuan keluarga Anda. Liontin ini milik Anda. Liontin ini sudah saya kenakan sejak kecil. Selalu saya bawa. Segera kembalikan padaku. Kakak perempuan. Liontin ini jelas milik saya. Yang saya bawa sejak kecil. Kapan Li Xiao Xiao? Kamu jelas adalah anak kandungnya, Li Xiufen. Tante, sampai saat ini, saya juga tidak bisa menyembunyikan ini darimu lagi. Sebenarnya saya bukan anak kandung ibu saya. Kapan Li Xiao Xiao? Kamu lagi apa lagi? Xiao Xiao tidak salah. Sebenarnya, dia adalah saya. Pada waktu itu, dari tangan perawat, anak yang diadopsi. Liontin ini adalah sesuatu yang selalu ia kenakan sejak kecil. Ayah Zimeng, kamu juga, anak ini, selalu suka sejak kecil. Selalu mencuri liontin Xiao Xiao. Semua karena kakekmu yang mempengaruhimu buruk. Kalau tidak begitu, mengapa saya begitu tidak suka padamu? Kalian berdua, jangan berpura-pura lagi. Kalian memang ibu dan anak. Kapan Li Xiao Xiao menjadi anak yang diadopsi? Kakak, aku mohon padamu. Xiao Xiao, cepat bangun. Kakak, kalung giok ini ditinggalkan oleh orang tua saya untuk saya. Satu-satunya keinginan. Jangan ambil itu, baiklah. Saya masih butuh itu. Pergi cari ibu kandungku. Nyonya Gu, cepat lihatlah. Xiao Xiao benar-benar merindukan ibunya. Xiao Xiao, bangunlah dulu. Ibu akan memutuskan untukmu. Li Xiao Xiao, izinkan aku memberitahumu. Pada waktu itu, kakek takut orang lain mencuri liontin jadahku. Maka sengaja menandainya di belakang. Saat bintang-bintang menandainya, berani atau tidak, keluarkan dan tunjukkan kepada orang lain. Nyonya Gu, keluarga Anda besar dan berpengaruh. Pastinya, tidak mungkin menginginkan hanya liontin jadahku. Maka biarkan Li Xiao Xiao mengeluarkannya dan melihatnya. Xiao Xiao, keluarkan liontin jadahnya. Biarkan anak haram ini menyerah. Tetapi ini, buka matamu lebar-lebar. Lihatlah dengan jelas. Di belakang liontin jadah ini tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin? Tanda bintang kecil jelas ada di sini. Hanya tanda kecil. Pilih saja toko batu permata apapun. Dapat diperbaiki. Zimeng, ibu tidak akan menyembunyikan darimu lagi. Sebenarnya, aku adalah ibu kandungmu. Apa yang kamu bicarakan omong kosong. Ini semua gara-gara anak ini. Dia nakal sejak kecil. Aku yang memberikanmu kepada kakekmu. Tidak terduga, kakekmu semakin mempengaruhimu buruk. Kakekmu tidak. Sekarang masih ingin mencuri posisi Xiao Xiao. Saya sekarang resmi memutuskan hubungan ibu anak denganmu. Kalian berdua ibu dan anak. Apa tujuan sebenarnya? Posisi apa yang dimiliki Li Xiao Xiao? Aku sama sekali tidak peduli. Tapi kalian tidak boleh mencuri kalung giokku. Masih ingin mencemarkan nama baikku. Cukup, Sen Zimeng. Perilakumu sangat rendah. Ibumu sendiri tidak mau mengakui kamu. Apalagi Xiao Xiao bagaimana bisa mencuri barangmu. Segera kembalikan kalung giok kepada Xiao Xiao. Sungguh tidak tahu diri. Orang-orang, ambil kalung giok itu dari mereka. Kalung giok ini milikku. Aku masih butuh itu. Mencari orang tua kandung saya. Apa yang harus dicari? Ibumu sendiri, aku di sini. Xiao Xiao, kali ini harus mengurus kalung giok itu. Diperbaiki baik-baik. Ingatlah, jangan terlalu lembut dalam bertindak. Terutama bagi mereka yang seringkali berfantasi untuk merampas barangmu. Pasti harus memberinya pelajaran. Mereka tidak akan berani berpikiran jahat lagi. Aku mohon padamu. Kalung giok ini benar-benar milikku. Aku mohon kembalikan padaku. Bagaimana, baik kan? Sen Zimeng, jangan kira karena ada anakku, kamu bisa berbuat seenaknya. Kamu bisa berbuat seenaknya. Hari ini kamu berani mencuri barang Xiao Xiao di depanku. Nyonya Gu, aku tidak tahu mengapa kamu sangat menyukai Li Xiao Xiao. Tetapi kamu benar-benar
ditipu oleh ibu dan anaknya. Pikirkanlah dengan baik, tidak ada ibu yang akan meninggalkannya. Menghadapi orang seperti ini, harus dilakukan seperti ini. Aku kenal Bibi. Mulai dari hari ini, identitas saya, tidak ada seorang pun lagi yang bisa mengganggu. Xiao Xiao, pergi. Dia tidak selalu mengganggumu. Hari ini semuanya akan dibalas. Ingatlah, orang yang benar-benar menyakitimu adalah Nyonya Gu, bukan aku. Mulai sekarang, baik itu kalung Gio atau Tuan Gu, semuanya milikku. Jangan berharap kau berani mendorong Xiao Xiao. Sepertinya kau tidak ingin hidup. Kamu ingat untuk mengirimkan materi yang dibicarakan dalam rapat kepada semua direksi. Baiklah, benar yang kau katakan sebelumnya. Restoran yang enak di sini. Apa namanya? Pesanlah satu tempat untukku. Dan pesan juga sebuah buket bunga mawar. Setelah pulang kerja, aku akan membawa Zimeng bersamaku. Bos Gu, Anda sangat peduli dengan Nyonya. Baiklah, saya akan segera menanganinya. Cepat pergi. Sisu, Li Xiao Xiao meneleponku. Dia mengatakan bahwa Yubei ada di tempatnya. Saya harus segera tiba di hotel kerajaan. Jika saya tidak pulang malam ini, pastikan untuk mencari saya. Pegang dia untuk saya. Lepaskan. Xiao Xiao pergi. Dia lolos terakhir kali. Kali ini, hancurkan wajahnya. Tante, dia akhirnya. Dia adalah kakak perempuanku. Ya, benar. Cukup pukul sekali saja. Ini akan berakhir dengan kematian. Mengapa merasa kasihan sekarang? Ingin menemani putri kandungmu menderita bersama? Bukan begitu, ibuku. Banyak Li. Dia tidak bermaksud begitu. Tidak perlu merasa kasihan. Saya sudah memutuskan hubungan dengannya. Xiao Xiao ingin tinggal di rumah Gu. Tetaplah teguh. Jangan pernah menjadi lembut hati. Jangan khawatir, meskipun ada korban. Aku akan menanggungnya untukmu. Kalian sudah tidak terkendali, kan? Jika terjadi sesuatu pada saya, kalian juga jangan berpikir terlalu baik. Tante Xiao Xiao harus menyelesaikan beberapa hal. Kamu bisa melakukannya dengan percaya diri. Silakan lakukan. Iya. Sepertinya Bos Gu sudah di sini.